Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Nova Pradityo dengan NPM 9882405-13-21029. Kelas saya jurusan DKV akan mempresentasikan sebuah jurnal untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah karakter building. Materi, studi kasus metode kerja tim, atribut kerja tim yang studi kasus, tim yang sukses, dan tidak sukses, serta kesimpulan materi. Sebelum masuk materi, saya akan memberikan sedikit pengenalan. Saya ingin menginformasikan bahwa presentasi ini berasal dari sebuah jurnal dari Google Scholar yang ditulis oleh Pinatarikon Joseph Luca. Mengapa di setiap beberapa tim ada yang berhasil dan ada juga yang tidak? Kriteria apa atau atribut apa yang dibutuhkan untuk menjadi tim yang sukses? Pengajaran dan pembelajaran kontemporer praktek selama beberapa tahun terakhir di lembaga pendidikan tinggi, kita melihat proliferasi desain pembelajaran konstruktif terbuka yang menggabungkan kolaborasi, identifikasi atribut-atribut penting, mengidentifikasi kerangka kerja yang dapat digunakan pendidik untuk membantu mempromosikan kerja tim yang efektif di kelas mereka. Sebuah studi kasus yang digunakan untuk menyelidiki 2 tim tahun terakhir, siswa multimedia menyelesaikan unit berbasis proyek di mana kerja tim adalah bahan penting dan tenggelam dalam konteks otentik. Atribut yang diperoleh dari literatur untuk kerja tim yang sukses digunakan untuk membandingkan 2 tim yang berbeda. Studi kasus sama tim. Dengan pergeseran dan pedagogi yang didominasi instruktivis dan ke pedagogi konstruktif, kebutuhan untuk perguruan tinggi untuk menggunakan berbagai strategi dan metode pengajaran menjadi semakin penting. Metode pembelajaran perlu masukan pedagogi pembelajaran berbasis tim yang berpusat pada siswa seperti skenario berbasis proyek, berbasis kasus, berbasis penyelidikan, dan berbasis masalah. Menurut Oliver pada tahun 2001. Siswa perlu dibenamkan dalam lingkungan belajar yang mendorong pembelajaran nyata secara konteks. Tim dan kerja tim membantu mempromosikan pembelajaran mendalam yang terjadi melalui interaksi pemecahan masalah kerjasama dan kolaborasi. Menurut Johnson dan Johnson pada tahun 1995. Metode pembelajaran ini mempromosikan konstruksi pengetahuan karena mereka tertanam dalam pengalaman sosial dengan lingkungan tim. Menurut Vygotsky pada tahun 1978. Kerja tim yang efektif dapat mengaruhi keberhasilan pengiriman dan implementasi metode pembelajaran ini. Pendidik tersier tidak dapat berasumsi bahwa siswa akan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan dan berkontribusi pada lingkungan tim yang sinergis. Melalui tinjauan literatur, maka ini mengidentifikasi berbagai atribut yang dipertimbangkan dan diperlukan untuk kerja tim yang sukses. Kemudian digunakan untuk membandingkan 2 tim yang kontras dan pandangan untuk mengkonfirmasi validita melalui studi kasus. Atribut kerjasama tim yang efektif. Kerja tim didefinisikan oleh Scarnati pada tahun 2001 sebagai proses kooperatif yang memungkinkan orang untuk mencapai hasil yang luar biasa. Harris dan Harris pada tahun 1996 menjelaskan bahwa sebuah tim memiliki tujuan bersama di mana anggota tim dapat mengembangkan hubungan timbal balik yang efektif untuk mencapai tujuan tim. Kerja tim menjadi individu yang bekerja sama dalam kooperasi lingkungan untuk mencapai tujuan tim bersama melalui berbagai keterampilan. Literatur secara konsisten menyoroti bahwa satu elemen penting dari sebuah fokus menuju dua dan jelas Fisher, Hunter, dan Macorson pada tahun 1950 dan juga Johnson dan Johnson 1995 sampai 1999 dan juga Parker pada tahun 1990 dan Harris pada tahun 1996. Tim adalah bagian integral banyak organisasi dan harus dimasukkan sebagai bagian dari pengiriman unit tersier. Kerja tim yang sukses bergantung pada sinergi yang ada di antara semua anggota tim
yang menciptakan lingkungan di mana mereka semua bersedia untuk berkontribusi dan berpartisipasi untuk mempromosikan dan memelihara lingkungan tim yang positif dan efektif. Anggota tim yang harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja kooperatif di mana tujuan dicapai melalui kolaborasi dan saling ketergantungan sosial daripada individual tujuan kompetitif menurut Luka dan Samrico pada tahun 2001. Penelitian telah menyelidiki sejumlah atribut yang dibutuhkan untuk kerja tim yang sukses. Kebanyakan atribut ini telah secara konsisten diidentifikasi dalam literatur. Pada tabel 1 ini memberi ringkasan literatur tentang atribut sukses yang diperlukan untuk kerja tim efektif sebagai berikut. 1. Komitmen dan kesuksesan tim dan tujuan. 2. Saling ketergantungan. 3. Keterampilan interpersonal. 4. Komunikasi terbuka dan umpan balik. 5. Komposisi tim yang tepat sangat penting dalam menciptakan tim yang sukses. 6. Komitmen para proses tim dan kepemimpinan akuntabilitas. Studi kasus. Mahasiswa tahun terakhir terdaftar dalam kursus multimedia interaktif di Universitas Edith Cowan dituntut untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian dalam mengolah desain dan pengembangan klien situs web. Unit IMM 328 atau 428 metodologi manajemen proyek. Menggunakan tim 4 atau 5 siswa untuk memanfaatkan keterampilan khusus untuk memenuhi kebutuhan nyata untuk suatu industri. Peran tim termasuk programmer, desainer, grafis, dan manajemen proyek. Ada 82 siswa atau 20 tim menyelesaikan unit ini. Tujuannya adalah agar siswa mengalami proyek masalah manajemen yang terjadi ketika berhadapan dengan klien nyata dalam proyek nyata dan sangat fokus pada kerja tim dan pemecahan masalah lingkungan didasarkan pada belajar prinsip-prinsip keaslian pengaturan diri dan refleksi. Dan Oliver 21. Fitur termasuk kontrak siswa, jurnal untuk penelitian, refleksi diri atau rekan pusat, konferensi untuk pemecahan masalah, papan, buletin, alat manajemen waktu, silabus dan materi penilaian, catatan kuliahan, template hukum atau QE, URL yang relevan, situs web, dan tugas yang dikembangkan oleh siswa sebelumnya, dan database rincian siswa. Dalam pengaturan ini, dua tim dipilih untuk diselidiki. Satu tim sangat sukses dalam mengembangkan produk yang berkualitas dan berkolaborasi dengan cara yang sangat sukses. Tim lain mengalami masalah tim yang parah yang menyebabkan menjadi tidak berfungsi dan harus membelah data dikumpulkan pada tim ini dari sisi kelompok fokus, wawancara, dan kuesioner direkam, ditranskripsikan untuk dianalisis. Tim yang sukses. Tim mahasiswa ini sangat berhasil dan mengembangkan produk yang berkualitas serta menjadi sangat kolaboratif. Entry jurnal mereka terus-menerus mencerminkan komentar positif tentang anggota tim dan selama semester tidak ada permintaan atau persyaratan untuk mentransfer dana dari satu anggota ke tim yang lain. Rapat tim selalu ramah dan para tidak ada tahap yang masalah tim yang dibahas sebagai masalah. Tim selalu fokus pada proyek dan bagaimana proses pengembangan dapat ditingkatkan dengan mengeksplorasi harapan tutor, klien, penggunaan akhir, analisis data. Yang dikumpulkan dari tim ini menunjukkan bahwa mereka menunjukkan atribut yang dibutuhkan untuk kerja tim yang sukses. Tim yang tidak sukses. Tim siswa lain mengalami masalah tim yang parah yang menyebabkan menjadi disfungsional dan harus dibagi-bagi. Karena sesi penilaian sejauh pertama nilai ditransfer antara anggota tim karena dia bahwa beberapa anggota tim tidak berkontribusi meskipun kesepakatan dibuat pada pertemuan ini bahwa harus ditransfer dan saran dibuat tentang bagaimana perbaiki situasi kebencian di antara tim anggota meningkat. Ini jelas terlihat dari komentar yang dibuat melalui entry jurnal online rahasia setiap minggu. Tutor mengadakan beberapa pertemuan dengan proyek manajemen dan individu untuk membantu mencoba dan menyelesaikan masalah, tapi tidak berhasil. Di salah satu tim pertemuan dan ketidaksepakatan yang serius, di mana salah satu anggota tim dicaci maki oleh yang lain dari titik mana tidak ada rekonsiliasi. Setelah pertengkaran ini, anggota tim merasa mereka tidak bisa lagi bekerja sama. Jadi meskipun mereka akan mengalami beban kerja yang berlebih, mereka dengan setuju berpisah yang terpisah. Analisis dari tanggapan yang diberikan oleh tim sukses menunjukkan bahwa tim ini memiliki kesadaran yang kuat, atribut yang dibutuhkan untuk bekerja tim yang sukses. Kesimpulan materi. Studi ini membandingkan beberapa kinerja dua tim dengan membandingkan atribut yang diidentifikasikan untuk kerjasama tim yang sukses
seperti yang ditunjukkan pada poin-poin penting di bagian atribut kerja. Dari hasil terlihat bahwa memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan tim. Hasilnya menunjukkan hubungannya yang menarik antara bagaimana tim merangkul 6 atribut ini dan bagaimana keberhasilan tim dalam berkolaborasi dan mengembangkan produk yang berkualitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa atribut-atribut kunci ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati oleh tutor dan siswa ketika kegiatan kerja tim diusulkan. Penelitian lebih lanjut perlu dipertimbangkan tentang cara terbaik untuk menerapkan strategi ini dengan cara metodologis untuk memastikan tutor dan siswa mengakui dan memahami pentingnya bagaimana menerapkan masing-masing atribut, yaitu template yang mengurangkan implikasi untuk praktik terbaik saat merancang dan menerapkan desain pembelajaran konstruktif yang menggabungkan kegiatan kerja tim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.